Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan sudah bergabung bersama kami di salon telepon. Rizky di Jakarta Pusat, silahkan dengan komentarnya. Halo, silahkan. Halo. Ya, silahkan dengan komentar Anda. Aku mau berkomentar soal masalah Setia Novanto itu yang mau digoyang ya, jadi mau dimasukkan lagi jadi ketua DPR tidak masalah sebenarnya ya, karena mau bagaimanapun juga track record Setia Novanto sudah bagus begitu. Masalah mau papa minta uang atau bagaimana, bisa saham atau saya bagaimana, ya itu bisa dimakzulkan saja gitu ya. Jadi ya tidak masalah deh ya, kalau Setia Novanto jadi ketua DPR lagi saya setuju. Ya, saya setuju. Sebagai warga negara Indonesia, Setia Novanto punya track record yang bagus, saya setuju. Baik. Begitu. Iya, baik. Jadi mendukung ya kalau Rizky. Baik, ini kita lanjutkan dialog kita. Pak Ruli, mungkin kalau kita lihat sebenarnya memang kalau dari segi hukum tadi juga dikatakan sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi dari segi etika, dari segi dampak kepada Partai Golkarnya sendiri, apakah ini akan dipandang sebagai satu hal yang positif misalnya, atau karena terkait dengan etika tadi sehingga akhirnya masyarakat malah akhirnya menilai justru ini akan backfire gitu kepada Golkar yang sekarang mungkin sudah bagus namanya, tidak ada lagi clash, tidak ada dualisme di situ. Kalau saya berpandangan pribadi ya, dalam suasana kita sedang konsolidasi, pertama itu ya, kita membutuhkan memang betul tidak ada kecurigaan dari faksi manapun juga. Kalau faksi dalam partai besar pasti ada lah ya. Yang kedua, hubungan ketua umum dengan pemerintah saat ini kan bagus sekali karena kita berada di mendukung pemerintah Pak Jokowi. Sudah berada di bagian dalam. Sudah ada dan hubungan itu tidak perlu lagi kita meminjam tangan sebagai protokoler melalui ketua DPR lagi menurut saya. Kita sudah punya hubungan bagus, anytime bisa ngomong di telepon dan hubungan ya. Jadi itu bukan satu kebutuhan untuk dalam rangka konsolidasi keluar ya. Nggak. Jadi kalau alasan itu dipakai, nggak perlu lagi Pak Nov membutuhkan ketua DPR dan dia sudah pernah jadi ketua DPR ya. Jadi bukan pertimbangan etis nggak etis lagi. Kalau menurut saya etis aja kalau dia mau. Tinggal masalahnya dia akan pasti mempertimbangkan itu ke dalam pasti. Ini suara Pak Ruli pribadi atau memang ini berkembang di Dewan Pembina? Bukan juga Dewan Pembina pribadi saya. Kalau saya jadi Pak Nov, saya lebih melihat dampak jangka panjang untuk pemenangan Golkar. Dan itu sangat saya pertimbangkan. Saya nggak ada masalah dengan komunikasi dengan RI1. Kemudian saya sedang mencoba untuk membuat semua bersatu dulu, konsolidasi, kubu-kubu. Jangan menimbulkan curigaan dengan adanya manuver-manuver menjadi ketua DPR yang mungkin ya dampaknya nggak terlalu penting karena Pak Nov sudah punya hubungan bagus dengan RI1, itu soalnya ya. Oke. Kalau saya jadi ketua umum, bukan karena saya datanya ya. Kalau saya jadi ketua umum, saya akan pertimbangkan masalah tidak lakukan itu. Oke, Pak Refli. Iya, kalau begini, saya harus berpikir menjadi 3 orang ya. Pertama Presiden Jokowi. Kalau saya Presiden Jokowi, saya menginginkan Setnov menjadi ketua DPR kembali. Karena bagi saya lebih gampang ngomong dengan 1 orang ketimbang harus dengan 2 orang. Meskipun dulu waktu saat kasus Papa minta saham terlihat ada ketidakcocokan di antara keduanya karena di kasus tersebut ya. Sebenarnya bukan tidak cocok karena kan pada waktu itu kan desakan publik luar biasa dan Presiden Jokowi kan belum mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan akan mendukung pemerintahan, ya kan? Setelah mendukung pemerintahan maka kemudian kan 180 derajat berubah. Dalam politik kan tidak ada teman dan lawan yang abadi, itu satu. Karena itu saya lebih suka kalau seandainya saya bisa ngomong sama 1 orang saja ketimbang saya harus ngomong sama 2 orang. Saya ngomong sama Setnov, ngomong sama Ade Komarudin, atau saya ngomong tidak langsung ngomong sama Setnov sama Ade Komarudin. Karena itu dalam politik itu yang namanya kenyamanan, direct communication itu jauh lebih penting. Tetapi kalau saya menjadi, dan kedua, kalau saya menjadi elit-elit di sekitar Setnov, saya menginginkan Setnov menjadi ketua DPR kembali. Karena dengan menjadi ketua DPR, saya ibaratkan ini seperti jabatan yang gulanya banyak. Karena itu pasti semut-semut akan melingkunginya. Memang bagi Setnov barangkali jabatan itu tidak terlalu penting-penting amat. Tapi bagi orang sekitarnya menjadi penting.
Karena disitulah ada kekuasaan, ada fasilitas, ada macam-macam lah, kemampuan-kemampuan untuk lobby dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menjadi Setnov sendiri, nah, saya akan berpikir ulang untuk kemudian menduduki jabatan ini. Karena saya harus menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok saya. Saya kira itu. Kalau ketua umum manggil ketua DPR sebagai kadernya untuk melaksanakan ada tugas dan misi, saya pikir nggak ada alasan untuk ketua DPR sebagai kader tidak mau gitu ya. Jadi untuk apa harus paksa saya langsung gitu? Justru dia sebagai ketua umum bisa kemana-mana, ya nggak terlalu terikat pada protokoler yang sedikit-sedikit diganggu sama orang luar. Wah ini pejabat negara, ini salahnya sekarang pejabat negara banyak bener deh, dikit-dikit salah pejabat negara deh. Ya, jadi lebih fleksibel untuk ketua umum itu manuver ya. Kalau menurut saya ya, pertimbangan saya memang jabatan ketua umum saat ini jauh lebih strategis daripada jabatan ketua DPR. Nah, ini suara lainnya, suara Dewan Pembina, bukan inner circle yang gula dan semut tadi. Permasalahannya apakah Dewan Pembina suaranya akan didengar oleh melihat, seluruh? itu masalah lain ya. Tapi kita harus melihat kalau kita menjadi ketua umum, kepentingan jangka panjang itu harus diutamakan ya daripada kepentingan jangka pendek. Apalagi gula begini, nah itu harus dipikirin. Kalau saya ya secara teoritis politik itu gampang. Saat di satu sisi adalah kekuasaan di tangan kanan, di sisi lain kekuasaan yang lain di tangan kiri. Lain halnya jauh lebih powerful. kalau memang kita membutuhkan jabatan itu untuk komunikasi politik ya. Lain halnya ya. Kita belum ada itu. Nah, itu membutuhkan jabatan itu untuk komunikasi politik lebih smooth untuk kepentingan partai juga. Saya pikir untuk kepentingan partai tanpa itu pun sudah berjalan. Oke, jadi kalau kita lihat dari Pak Ruli nih pesannya seorang anggota Dewan Pembina jelas bahwa beliau ini tidak berpikir perlu untuk partai secara umum, ya kan? Kalau yang inner circle-nya Setnov tadi berpikir untuk gula-gula dan semut tadi. Nah, kalau Setnov, berikutnya, tinggal Setnov. Itu kata Pak Refki, gula-gula nggak ada itu. Oke, baik. Oke, kita harus segera menutup diskusi ini. Menurut Anda, kalau memang terjadi nih, Pak Refki, apakah dampaknya kepada Golkar? Ya, paling besar lah dampaknya apa? Saya menganggap bahwa paling terjadi sedikit friksi internal, tetapi kelompok yang akan berbeda pendapat itu tidak akan besar. Pertama dilihat dari dua hal ya. Satu dari kemampuan ekonomi ya. Kedua dari akses politik. Karena itu kalau misalnya Setnov dalam tanda kutip akhirnya tergoda juga untuk kembali menjadi ketua DPR, maka sesungguhnya kelompok yang menentang itu akan hilang juga. For the time being mungkin masih ada sebentar, tapi kedepannya hilang. Tetapi Golkar akan kehilangan 1-2 orang yang potensial sesungguhnya. Tapi goncangan itu tidak terlalu besar. Eksternal tidak akan terlalu goncangan besar, dan dampak elektabilitasnya saya tidak yakin juga dampak elektabilitasnya juga akan besar, karena Golkar tidak identik dengan Setia Novanto. Golkar ini berbeda dengan partai lain. Golkar ini partai yang agak lebih mengandalkan sebuah mekanisme, sebuah sistem, dan kemudian nama yang sudah lama. Partai lain memang sangat betul-betul one person show ya, bukan one man show ya. Karena bisa man, bisa woman. Jadi one person show. Nah, untuk partai yang seperti itu, memang sosok ketua umum menjadi sangat penting gitu. Baik. Ya, terakhir Pak Ruli, menurut Anda dari Dewan Pembina pada akhirnya akan seperti apa? Yakin tidak Setnov akan maju sebagai ketua DPR kembali? Ini kayak dukun aja. Tanya langsung aja Pak Setnov. Tapi saya berpikir ya, sekali lagi bahwa memang jabatan ketua DPR itu bukan segala-galanya buat Golkar ya. Karena kita sudah punya jabatan itu di Golkar gitu ya. Dan pertimbangan saya untuk Pak Setnov memikirkan kembali walaupun secara etika nggak ada masalah kalau dia mau maju, secara hukum apalagi ya udah nggak ada masalah, dia nggak ada MKD nggak memutuskan vonis dia bersalah kok ya. Sebenarnya bisa aja, tinggal dia mau kapan, dia tinggal bilang sama fraksi sebagai ketua umum, saya mau minta pergantian ketua DPR dari Pak Akom, saya selesai itu. Ya.
Tapi ada tapinya nggak nih kira-kira? Ya, itulah pertimbangan. Saya yakin Pak Setnov itu kan lebih mempertimbangkan jangka panjang ya, kepentingan jangka panjang. Baik. Konsolidasi kalau dianggap lebih strategis dia pegang ketua DPR karena hubungan dengan penguasa harus lebih ditingkatkan lagi, itu bisa terjadi memang. Saya nggak mengatakan bahwa ini tidak mungkin gitu ya. Baik. Tapi sampai hari ini saya lihat konsolidasi lebih penting. Kita baru mulai konsolidasi. Ujung-ujungnya kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Kalau pertimbangan maunya tadi kan saya bilang, kalau saya berpikir kalau mau jangka panjang dilihat ya lebih baik kita melihat kepentingan konsolidasi nomor satu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli, terima kasih Pak Refli sudah bergabung bersama kami malam hari ini.